Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikolog yang menghususkan diri pada cara memahami pelajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Tujuan mempelajari ilmu psikolog pendidikan adalah untuk memahami dan meningkatkan proses belajar dan pembelajaran. Psikologi pendidikan juga menjelaskan karakteristik atau pola pembelajaran yang disesuaikan berdasarkan usianya. Jika usia peserta didik masih 5 tahun, maka metode pembelajarannya belajar sambil bermain. Begitu juga jika sudah berusia remaja, maka diterapkan metode diskusi kelompok. Pada dasarnya, psikologi pendidikan mempelajari seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Sehingga objek utama yang dibahas pada ilmu psikologi di dalam dunia pendidikan adalah masalah belajar dan pembelajaran ilmu pengetahuan untuk semua umur. Adapun manfaat mempelajari ilmu psikologi adalah 1. Meningkatkan kemauan dan niat untuk mencari dan mendapatkan ilmu. 2. Mengenali naluri dan potensi belajar. 3. Mengembangkan diri untuk menjadi manusia pembelajar. Dan 4. Bertekad untuk meningkatkan harkat dirinya lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karakteristik merupakan suatu gaya hidup seseorang maupun nilai yang berkembang secara teratur setiap hari, yang mengacu kepada tingkah laku yang mengarah pada kepribadian yang lebih konsisten dan mudah dipahami. Karakteristik anak dan peserta didik dapat didefinisikan sebagai aspek maupun kualitas seorang anak dan peserta didik. Secara umum, karakteristik anak dan peserta didik yang disebut sebagai karakter individu ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor usia, latar belakang, dan keturunan. Dalam menganalisis karakteristik anak dan peserta didik dapat dilakukan dengan mengklarifikasikan menjadi 3 cara, yaitu yang pertama, pengetahuan yang akan diajarkan, pengetahuan yang berada di luar pengetahuan yang dibicarakan, dan pengetahuan mengenai keterampilan generik. Menurut Ray Gould mengatakan bahwa karakteristik anak dan peserta didik dibagi menjadi 4, yaitu pengetahuan. Pengetahuan itu merupakan suatu intelektual yang dimiliki oleh anak dan peserta didik. 2. Tentang gaya. Gaya belajar anak tersebut dibagi menjadi 3 tipe, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Yang ketiga, ada minat. Minat itu merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh anak dan peserta didik. Apabila materi pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat anak dan peserta didik, maka anak tersebut tidak akan bersemangat dan tidak akan sambil untuk mempelajarinya. Yang keempat, ada motivasi belajar. Motivasi belajar sangat penting karena peserta didik hanya mampu mendorong anak dan peserta didik agar dapat belajar dengan tekun. Arti penting psikologi pendidikan adalah keharusan yang tak dapat ditawar-tawar bagi setiap pendidik yang kompeten dan profesional adalah melaksanakan profesinya sebagai dengan keadaan peserta didik, atau lihat arti kompetensi dan profesionalisme pada hal ini tanpa mengurangi peranan didaktik dan metodik psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang berupaya memahami keadaan dan perilaku manusia, termasuk para siswa yang satu sama lainnya berbeda itu. Amat penting bagi para guru di semua jenjang pendidikan. Jenjang kependidikan ini meliputi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun yang diselenggarakan dalam institusi sekolah dan madrasah. Para ahli psikologi dan pendidikan pada umumnya berkeyakinan bahwa dua anak yang kembar sekalipun tak pernah memiliki respon yang sama persis terhadap situasi mengajar belajar di sekolah. Keduanya sangat mungkin berbeda dalam hal pembawaan, kematangan jasmani, inteligensi, dan keterampilan motor atau jasmaniah. Anak-anak itu seperti juga anak-anak lainnya, relatif berbeda dalam berkepribadian sebagaimana yang tampak dalam penampilan dan cara berpikir akan memecahkan masalah mereka masing-masing.
Pendidikan selain merupakan prosedur seperti yang telah penyusun singgung, juga merupakan lingkungan yang menjadi tempat terlibatnya individu yang sering berinteraksi. Dalam interaksi antar individu ini baik antar guru dengan para siswa maupun antar siswa dengan siswa lainnya, terjadi proses dan peristiwa psikologis. Peristiwa dan proses psikologis ini sangat perlu untuk dipahami dan dijadikan landasan oleh para guru dalam memperlakukan para siswa secara tepat. Jadi kesimpulannya adalah psikologi pendidikan yaitu bahwa dalam proses pengajar pendidik dituntut menjadi pengetahuan mengenai materi yang diajarkan dan beberapa metode dalam menyampaikan agar materi yang disampaikan mudah untuk dipahami oleh peserta didik lainnya.